Halo para pahlawan super, selamat datang di markas rahasia kita. Hari ini kita punya misi yang super duper penting dan pastinya seru banget. Misi kali ini bukan di luar angkasa, bukan juga di hutan rimba, tapi di tempat yang kalian datangi setiap hari. Yap, bener banget, di sekolah. Udah siap jadi pahlawan di sekolahmu? Oke, ayo kita mulai petualangannya. Pertanyaan bagus. Kalau pahlawan di film, kan tugasnya melawan monster atau penjahat ya? Nah, kalau pahlawan di sekolah, tugasnya apa dong? Apa harus bisa terbang? Atau punya kekuatan buat angkat-angkat meja? Ternyata kekuatan pahlawan sekolah itu jauh lebih hebat dari itu semua. Coba deh lihat gambar ini. Keren kan? Semuanya kelihatan kompak. Nah, di sekolah juga harusnya begitu. Setiap dari kalian, iya kamu yang lagi nonton, punya peran yang penting banget. Kita ini semua kayak satu tim pahlawan super yang bekerja sama biar sekolah jadi tempat yang asik, aman, dan seru buat belajar dan main. Oke, sekarang waktunya kita membuka kekuatan super kita yang pertama. Siap? Kekuatan ini namanya tanggung jawab. Kedengarannya mungkin agak serius ya, tapi percaya deh, ini salah satu kekuatan paling keren yang bisa dimiliki seorang pahlawan. Yuk kita lihat ada apa aja di dalamnya. Jadi, apa sih tanggung jawab itu? Gini deh gampangnya, tanggung jawab itu artinya kita ngerjain tugas-tugas kita dengan sungguh-sungguh dan sebaik mungkin. Persis kayak pahlawan super favoritmu yang nggak pernah nyerah dan selalu menyelesaikan misinya sampai tuntas. Keren kan? Wush! Kekuatan super pertama dari tanggung jawab adalah kejujuran. Ini nih kekuatan yang bikin semua orang percaya sama kamu. Pahlawan sejati itu selalu jujur dalam keadaan apapun. Nah, gimana cara pakainya? Gampang banget. Pertama, selalu berkata benar. Kedua, kalau kita nggak sengaja bikin salah, kita harus berani mengaku. Itu baru jagoan. Dan yang ketiga, ini penting. Pas ujian, kita harus percaya sama kemampuan diri sendiri, jadi nggak perlu mencontek. Itu bukti kalau kamu pahlawan sejati. Siap buat kekuatan super selanjutnya? Ini dia, rasa hormat. Pahlawan yang hebat itu bukan cuma kuat, tapi juga baik hati dan menghormati semua orang di sekelilingnya. Kekuatan inilah yang bikin sekolah kita jadi tempat yang damai dan menyenangkan. Terus gimana cara pakainya? Gampang kok. Pertama, kita harus hormat sama bapak dan ibu guru, juga semua staf yang ada di sekolah. Kedua, waktu teman lagi ngomong, kita dengarkan baik-baik. Dan ketiga, kita harus jaga barang-barang milik sekolah ya, jangan sampai dirusak. Itu baru namanya pahlawan. Dan kekuatan super terakhir di bagian ini adalah kerajinan. Betul sekali, mengerjakan PR, rajin belajar, dan memperhatikan guru di kelas itu adalah misi pahlawan yang sesungguhnya loh. Setiap tugas yang kamu selesaikan, itu bikin kamu jadi pahlawan yang makin pintar dan makin kuat. Oke, pahlawan itu memang hebat. Tapi pahlawan yang paling hebat pun nggak bisa kerja sendirian. Mereka pasti butuh tim. Sama kayak kita di sekolah, kita juga butuh teman. Yuk, sekarang kita belajar gimana caranya pahlawan bekerja sama dengan teman-temannya. Nah, cara kita berteman dan bekerja sama ini ada nama kerennya loh. Namanya interaksi sosial. Intinya, ini adalah tentang gimana cara kita ngobrol, main, dan saling bantu dengan teman-teman kita. Inilah kekuatan super untuk membangun tim pahlawan yang paling solid. Coba lihat, di sini jelas banget bedanya. Pahlawan itu selalu menolong teman, bisa kerjasama dalam kelompok, dan saling menyayangi. Sebaliknya, pahlawan itu nggak akan pernah mengganggu temennya, nggak akan bikin masalah, dan pastinya nggak akan mengejek teman. Ingat ya, pahlawan itu selalu membela yang benar. Setiap pahlawan super pasti punya markas rahasia buat latihan, kan? Nah, markas rahasia kita adalah rumah kita sendiri. Yap. Semua kekuatan super yang kita pakai di sekolah itu sebenarnya kita latih setiap hari di rumah. Penasaran? Yuk kita intip latihannya. Jadi gini teman-teman, keluarga itu adalah tempat latihan pertama kita. Semua kebiasaan baik yang kita lakukan di rumah itu sama aja kayak lagi latihan kekuatan super. Makin sering kita latihan, makin hebat kekuatan kita pas lagi menjalankan misi di sekolah nanti. Ini dia nih, contoh misi latihan di markas kita. Coba deh bantu pekerjaan ringan di rumah, kayak merapikan mainan sendiri, terus selalu pamit sama ayah dan ibu kalau mau pergi main. Dan yang paling penting, selalu sopan sama semua anggota keluarga. Misi-misi kecil ini bakal bikin kamu jadi pahlawan yang tangguh. Oke, para pahlawan, latihan kita sudah selesai. Semua kekuatan super sudah kita pelajari. Artinya, misi pahlawan sekolah siap dimulai. Betul, sekarang giliran kamu untuk tunjukkan kekuatanmu dan mulai beraksi.
Sebelum kamu berangkat, ingat selalu 4 kekuatan super utamamu ini ya. 1. Jadilah pahlawan yang jujur. 2. Jadilah pahlawan yang hormat. 3. Jadilah pahlawan yang rajin. Dan yang keempat, jadilah teman yang baik untuk semua orang. Siap? Ingat ini baik-baik ya. Setiap dari kalian, tanpa kecuali, adalah pahlawan. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun itu, bisa membuat sekolah jadi tempat yang jauh lebih baik. Kalian semua itu hebat loh. Nah, sebagai penutup, aku punya satu pertanyaan buatmu. Nanti di sekolah atau pas lagi main sama temen, kekuatan super apa sih yang mau kamu gunakan duluan hari ini? Apa kejujuran, rasa hormat, kerajinan, atau jadi teman yang baik? Apapun pilihanmu, gunakan kekuatanmu dengan bangga ya, pahlawan. Sampai jumpa di misi kita selanjutnya.